Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas IPO baru yaitu PT Mitra Pack Tbk atau PTMP. Sektornya industrial, untuk periode book build-nya tanggal 7 sampai tanggal 9 Februari. Untuk harganya itu 100 sampai 120. Nah, ini yang the real saham packing. Kalau yang kemarin itu ada namanya saham kodenya PACK atau PACK. Nah, itu sama kayak gini, guys. Ini kerjanya hampir sama. Dia membuat semacam packing ya atau packing untuk produk-produk yang lain. Nah, ini sama, tapi ini range-nya beda. Kalau yang pack kemarin itu papan akselerasi, artinya itu kecil ya untuk PT-nya. Kalau yang ini Mitra Pack ini gede. Ya, jadi masuknya papan pengembangan. Jadi kalau teman-teman tuh suka saham packing, nah mungkin ini rekomendasi ya. Kalau yang kemarin kan kita nggak rekomend yang pack. Nah ini guys ya, ini yang nggak beli pack kemarin, nah beli ini ya. Seperti itu guys maksudnya. Next kita akan lihat langsung aja ke prospektusnya. Nah kalau kita lihat di sini untuk prospektusnya itu dari underwriter dulunya. Bentar guys. Nah, underwriternya adalah XA. Nah, XA ini sering banget ya ngewein saham. Nah, kita akan lihat gimana sepak terjang XA saat dia itu ngipoin saham. Yang terakhir banget adalah PACK. Nah, ini PACK. PACK ini juga XA. Dan sama juga saham packing juga, saham pembuatan packing ya. Di sini kalau PACK ini memang mungkin nggak bisa dibandingin ya, karena memang ini PACK ini akselerasi. Tapi kalau PTMP dia itu saham pengembangan, jadi mungkin nggak bisa dibandingkan lah. Nah kita lihat ini langsung open ARB. Kita lihat yang selanjutnya karena memang PACK ini jatahnya juga gede. Yang mungkin bisa dibandingin tentu aja yang ini mungkin Mas Bro ya. Ini adalah saham Laju. Laju ini juga UE-nya XA. Nah di sini hari pertama itu arah lock. Nah kemungkinan teman-teman bisa jual di hari kedua Laju teman-teman. Jadi lumayan nih IPO Hunter dapat arah ya 2 kali atau misalnya cuannya 50% lah. Ya 40 sampai 50% dapat, tapi kalau bagi teman-teman yang beli lagi di sini, wah itu cuan lebih luber lagi. Jadi istilahnya modelnya XA itu mungkin kalau di Laju ini dia banting dulu baru dinaikin lah seperti itu. Nah, yang lebih lama lagi yaitu Wine-nya. Wine ini juga XA teman-teman. Kita lihat Wine di sini hari pertama ya cuan juga nih arah 1 2 3 4 kali arah teman-teman. Jadi istilahnya enak nih si XA kalau dia ngipoin yang pengembangan lah seperti itu. Kalau yang akselerasi mungkin skip dulu ya. Kemarin PACK saya nggak beli teman-teman. Oke, yang lebih lama lagi yaitu Elite. Nah ini Elite ini juga tapi juga belum lama-lama juga ya. Di sini Elite itu juga di hari pertama juga sempat cuan. Yang masih hold juga di hari kedua dan ketiga juga masih cuan. Jadi istilahnya kalau XA ini ngipoin saham pengembangan itu cuan-cuan Mas Bro. Jadi istilahnya ya ini belilah kalau nanti PTMP itu IPO kita bisa beli seperti itu guys. Oke, nice, mantap. Kita langsung lihat aja ke prospektusnya tentunya. Nah, kita lihat yang pertama adalah nomor 13 ini tentang keterangan penawaran umumnya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, jumlah penawaran umumnya itu sekitar 800 juta saham. Di sini sebanyak-banyaknya adalah 25%. Jadi yang dilepas ke publik itu 25% dengan nilai nominal 25. Harganya 100 sampai 120. Moga aja di 100 ya. Biar kita itu enak nih arahnya. Untuk dana yang dihimpun adalah 96 miliar. Nih banyak juga Mas Bro ya. Lumayan banyak. Nah, kita langsung lihat aja ke bagian saham nomor 13. Di sini adalah pemegang sahamnya itu PT Kencana Usaha Sentosa ini pengendali. Dia menguasai 72% sekian. Nanti masyarakatnya 25%. Nah, kita lihat langsung rencana penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini setelah dikurangi biaya emisi, 1% akan digunakan persen untuk modal kerja, untuk peningkatan persediaan barang reguler atau pembelian consumable, mesin printer, spare part, pengembangan pasar dalam perluasan pelanggan sewa sektor penyewaan, penambahan, dan pengembangan produk baru. Jadi istilahnya 100% dana hasil penawaran umum itu digunakan untuk pengembangan usaha. Mantap. Nah ini dilihat dari prospektusnya udah meyakinkan ya gitu ya. Nggak nggak kakean morek. Biasanya kalau perusahaan yang bermasalah itu rencana penggunaan dananya tuh panjang banget kayak
kayak di apa berbelit-belit gitu loh. Wow, panjang satu dua halaman sendiri. Nah, itu parah, guys. Biasanya itu alah nggak jelas. Tapi kalau yang kayak gini 100% digunakan untuk ekspansi, pengembangan usaha. Nah, itu udah jelas. Biasanya memang benar seperti itu. Biasanya kalau yang nggak jelas penggunaan dananya, kalau yang penggunaan dana IPO-nya nggak jelas tuh biasanya dipanjang-panjangin kalimatnya biar kita tuh bingung. Oke, kita lihat nomor 17. Itu kebijakan dividen, teman-teman. Nah, di sini kebijakan dividen yaitu setelah penaruh umum perdana saham ini mulai tahun buku 2020 dan seterusnya, manajemen personal bermaksud membayarkan dividen kepada pemegang saham perseorangan sebanyak-banyaknya 20%. Jadi nanti di tahun 2023 ini, ya mungkin di tahun 2024 itu PTMP akan membagikan dividen, tapi kecil ya, DPR-nya cuma 20%. Ya tapi mending lah ya. Karena dia laba, janji membagi dividen, ya kemungkinan besar nanti tahun 2023 dia akan keluarin dividen. 2023 2024 lah ya. Nah, kita lihat yang nomor 21 yaitu pembatasan. Di sini Mas Bro. Di sini bersamaan dengan sini nih ya, nih ya. Pemegang saham perseorangan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pendaftaran IPO ini efektif, tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikannya sebagai dituangkan dalam bla bla bla. Jadi istilahnya di lock 8 bulan. Nah, tapi ya juga lock ini juga udah nggak mengikat teman-teman, karena banyak banget IPO belakangan ini yang pemegang saham lamanya itu ngejual sahamnya di saat lockup, masa lockup. Jadi istilahnya apa namanya ya, hukumannya itu ringan gitu ya. Penaltinya itu ringan, jadi istilahnya mereka juga bisa aja jualan. Jadi Mas Bro harus tetap hati-hati. Next, nomor 32. Ini kita bahas asetnya, teman-teman. 32. Bentar. Nah, kita lihat di sini untuk asetnya, teman-teman. Di sini total asetnya. Kalau kita lihat di sini total asetnya itu cenderung terus tumbuh tentunya. Nah, kita lihat di sini tahun 2019 75 miliar, 2020 87, 2021 jadi 90, dan sekarang sampai bulan November 2022 itu jadi 126. Artinya perusahaan ini terus tumbuh, teman-teman. Kalau kita lihat ekuitasnya juga terus tumbuh, liabilitasnya ya tumbuh sih, cuman dia setara atau sebanding dengan aset dan ekuitas. Jadi istilahnya perusahaan ini tumbuh, Mas Bro. Pertumbuhannya lumayan signifikan nih. Ini menarik, teman-teman. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas motion trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan, guys. Contohnya hari ini itu bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB, tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah bimbel, dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL, guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari. Itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas, guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Next, kita lanjut ke videonya, guys. Oke, kita lanjut ke bagian laba rugi tentunya ya. Kita lihat di sini teman-teman, langsung ke bagian laba tahun berjalan. Nah, di sini ada, tadi saya udah baca, ada yang aneh di sini teman-teman. Di sini kan sampai bulan November 2021 2022. Ini November, berarti tinggal 1 bulan, yaitu bulan Desember yang belum. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di tahun 2021 di bulan November, kalau di sini itu labanya itu sekitar 14 miliar. Ini dalam rupiah penuh. Tapi fullnya sampai tanggal 31 Desember 2021 itu menurun malahan jadi 10 miliar. Artinya di bulan Desember itu malah rugi
4 miliar. Nah, lucu ya di sini. 1 bulan terakhirnya malah anjlok ya profitnya. Harusnya kan nambah ya. Kalau dia tuh ditambah 1 bulan ya minimal nambah 1 M misalnya jadi 15 atau 16 miliar. Ini malah turun jadi 10. Jadi ini aneh nih termasuknya ya. Ada apa gitu ya, tapi kan ini kita juga belum tahu. Karena memang ini kan baru prospektus seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dari labanya sampai bulan November ini naik ya, terpantau naik teman-teman. Kalau dibandingkan mungkin sampai kalau misalnya nih nanti ya, kalau misalnya nanti di bulan Desember 2022 itu sama dengan kejadian Desember 2021, ini profitnya bisa turun juga. Itu 1 bulan ini Desember ini mungkin keramat bagi PT ini, PT MP ini. Turun malahan ya di bulan Desember, tapi juga kita nggak tahu juga ya. Atau mungkin itulah sebabnya ya, kenapa prospektus ini cuman mentok sampai November. Biasanya kan gini ya, biasanya prospektus itu setiap kuarter, misalnya Januari, Februari, Maret, ya April, Mei, Juni, ya 2 kuarter, atau Juli, Agustus, September. Nah, biasanya sampai September. Nah, ini aneh aja, kenapa dimasukinnya sampai November? Nggak langsung Desember, biar 4 kuarter. Apakah mungkin PT ini mau menutupi keramatnya di Desember, karena di tahun 2021 tuh di bulan Desember rugi malahan, karena turun kan profitnya totalnya. Nah, apakah mungkin ini enggak dicantumin gara-gara takut turun aja profitnya? Seperti itu guys, mungkin juga bisa aja. Nah, kita langsung aja ke bagian yang lain teman-teman, yaitu dari karyawan 176. Nah, di sini sumber daya manusia. Nah, ini unik. Ya, kenapa? Karena karyawannya cenderung turun teman-teman. Kalau kita lihat di sini, karyawannya itu dari tahun 2019 tuh karyawannya 87, 2021 81, 2022 terus 2021 juga 81. Tapi di bulan Juli 2022 itu jumlah karyawannya 62. Artinya ini turun teman-teman. Dan yang unik lagi di sini karyawannya semuanya tetap. Apakah kemungkinan karyawannya itu pada ngajuin pensiun? Mungkin bisa, karena kalau karyawan tetap kan ada namanya pesangon seperti itu. Nah, mereka pensiun dini lah seperti itu. Biasanya kalau perusahaan yang seperti ini, kalau kita lihat labanya, karena labanya itu cenderung naik dan perusahaannya itu growth seperti itu, tapi karyawannya berkurang. Biasanya dia akan nambah karyawan tapi kontrak seperti itu guys. Ya mungkin aja nanti di tahun 2023 ini dia akan nambah karyawan, dan saya yakin pasti nambahnya adalah sistemnya kontrak bukan tetap. Itu juga mungkin aja, karena ini nggak balance juga. Kenapa? Karena labanya naik, perusahaan yang produksinya naik, labanya naik kan berarti produksinya naik, tapi karyawannya malah turun. Itu juga aneh kalau menurut saya. Apakah nanti kedepannya mau nambah karyawan kontrak atau diganti mesin? Itu juga bisa, betul guys ya. Jadi karyawan ini mau diganti mesin lah seperti itu. Ya mungkin aja ganti mesin ya, karena dia perusahaan packing ya. Ganti mesin juga bisa sih guys, nggak perlu karyawan banyak-banyak lah seperti itu. Next kita akan lihat langsung ke 120, yaitu produk ini kok turun. Bukan guys, 180 mungkin. Oke, ini kegiatan usaha perseroan. Ini mirip banget dengan pack. Dia mau buat packing lah seperti itu. Ya, untuk kemasan fleksibel, wadah berbasis kertas, karton cair, baru ada produk cair satu seperti susu, yogurt, telur, es krim. Jadi istilahnya dia membuat pack untuk susu, ya aneka macam packing jajanan lah seperti itu guys ya. Tergantung permintaannya konsumennya mau buat packing apa, ya bisa ngelakuin. Sama kayak pack persis, cuman dia range-nya lebih besar dan lebih lengkap. Kalau yang pack kemarin itu hanya plastik, ya kalau nggak salah ya, hanya plastik snack seperti itu. Tapi kalau yang PTMP ini dia bisa buat yogurt susu, berarti packing susu seperti itu yang kotak lah seperti itu ya. Nah seperti itu guys. Untuk es krim, keju segar juga dia juga bisa, jadi lebih lengkap. Dan di sini buat apa nih guys ya, kaca, plastik, karton, kopi, teh, minum. Nah dia juga buat minuman guys, kayak minuman cup itu loh. Kalau misalnya Mas Bro beli kopi di luaran sana kan ada namanya gelas karton. Nah mungkin dia juga buat seperti itu, dan plastik seperti itu guys.
Nah, ini produknya juga lengkap. Nah, ini juga kemasan obat juga. Nah, kemasan obat ini siapa nih guys ya? Di sini juga jualan suku cadang printer, terus tinta printer juga. Jadi banyak juga guys di sini usahanya. Dan di sini ada plastik press, vakum lah seperti itu, dia juga jual. Kita lihat di sini ya, ini buat makanan. Ini sama kayak usahanya Esip berarti. Nah, Esip juga jualan seperti ini. Nice ya. Nah, ini juga produk kemasan obat. Nah, ini kalau seperti ini biasanya dia kerjasama sama perusahaan farmasi lah buat packing obatnya. Nah, intinya perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan packing aneka macam produk lah seperti itu. Jadi jauh lebih luas daripada pack. Next, kita langsung lihat aja ke bagian fundamentalnya. Dengan deal harga 100 dan 120 itu BV-nya 32. Untuk PBV-nya itu 3 kali dan 3,7. Jadi istilahnya ini sebenarnya masih masuk akal PBV-nya teman-teman. Dia dijualnya itu masih masuk akal karena dia PBV-nya 3 kali. Kalau pack kemarin itu PBV-nya 30-an. Wah, mahal ya. Kalau ini 3 kali, jadi masih masuk akal lah. Harga IPO-nya nggak terlalu muluk-muluk. Untuk price to earning-nya itu 14 kali, jadi masih oke. Malah justru oke banget lah ya, dengan per 14 kali untuk saham IPO. Untuk DER-nya itu 60%, 65%, jadi masih aman seperti itu, masih di bawah 100%. Untuk ROE-nya itu 20%. 21% ROE itu sebuah perusahaan itu menurut saya sih sangat bagus. Karena ROE yang 10 sampai 15 pun udah bagus, ini malah 21. Dan ini yang membuat perusahaan ini itu lumayan menarik dari segi return on equity. Tapi mungkin dia disembunyiin nih di bulan Desember. Nah, saya bilang tadi, kalau nanti bulan Desember dimasukin dan malah minus kayak tahun 2021, mungkin labanya akan berkurang, terus nanti ROE-nya akan berkurang juga tentunya. Tapi yang di sini datanya cuma sampai bulan November ya, Desembernya nggak ada. Next, terus untuk jumlah sahamnya segini, kita lihat untuk market cap-nya adalah 200-an miliar, 236 miliar sampai 280. Artinya dia masuk nanti saham gorengan lah seperti itu. Nah, untuk kesimpulan ini Mas Bro menurut saya sih ikut aja. Ini bisa ikut, dan kalau menurut saya nanti mungkin aja ini bisa arah seperti saham laju. Seperti itu karena dia itu fundamentalnya lumayan oke. Sahamnya juga nggak terlalu mahal, masuknya papan pengembangan, dan UE-nya XA yang kalau dia ngipuin saham pengembangan yang belakangan ini dia masih dikasih cuan di hari pertama. Jadi Mas Bro bisa ikut saham ini untuk jadi IPO hunter lah seperti itu. Next, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.